Belum ada perubahannya Bapak Ibu, untuk Dikmen, SMA, SMK masih di apa namanya, di 500.000 untuk yang semester gasal atau kelas 10 baru dan kelas akhir, dan 1 juta untuk yang kelas berjalan. Untuk tahun 2022 pun kita masih menggunakan KIP digital ya Bapak Ibu. KIP digital ini apa namanya, memuat ada nomor KIP, nama siswa, NISN, NIK, sama tahun terbitnya ya. Jadi nomor KIP digital ini bisa Bapak Ibu akses di aplikasi Si Pintar. Untuk pengaduan Bapak Ibu nanti bisa disampaikan di WLT ya dengan hotline 177. Bisa juga melalui aplikasi Si Pintar. Nah, kalau misalnya untuk sekolah juga bisa ke Dinas Pendidikan Provinsi dulu dan seterusnya lah, seperti itu Bapak Ibu. Untuk penetapan dan penyaluran Bapak Ibu, yang pertama untuk DTKS seperti ini Bapak Ibu. Jadi DTKS itu kita ada namanya data pemadanan antara data TKS dengan data Dapodik. Untuk data hasil pemadanan yang rekeningnya mohon maaf, untuk siswa yang sudah dapat PIP, terus apa namanya rekeningnya sudah aktif, akan langsung kami terbitkan SK pemberiannya, tentu dengan sekaligus penyaluran dananya. Untuk siswa yang belum memiliki rekening, kami tetapkan sebagai SK nominasi. Nah, oleh karena itu, penerima PIP ini harus mengaktifasi rekening terlebih dahulu, agar kami bisa terbitkan SK pemberiannya, kemudian kami salurkan dananya. Untuk yang non-DTKS pun prinsipnya sama dengan yang DTKS, cuman sumber datanya Bapak Ibu yang berbeda. Untuk yang non-DTKS ini, karena bukan dari hasil pemadanan, kami menerima dari pengusulan ya Bapak Ibu. Ada 2 pengusul pada kasus ini. Yang pertama itu dari pengusul Dinas Pendidikan Provinsi, yang kedua dari pemangku kepentingan. Dari hasil kedua usulan ini, kami akan olah dan kami proses seperti tadi. Untuk apabila siswa tersebut sudah pernah punya rekening dan penerima PIP, akan dibuatkan SK pemberian juga sama. Kalau yang belum juga sama, akan dibuatkan SK nominasi seperti itu. Jadi kurang lebih sama sebenarnya prosesnya Bapak Ibu, cuman beda sumber datanya aja. Nah, ini untuk termin penyalurannya Bapak Ibu sampai 1-2 sudah kita jalanin ya. Sekarang kita akan fokus di termin yang ketiga. Di termin yang ketiga ini kita sedang memproses untuk usulan dinas fase 2. Mungkin akan dalam kurun waktu dekat ya Bapak Ibu diinformasikan di Si Pintar hasil dari verifikasi usulan dinas fase 2 ini. Terus yang berikutnya ada usulan pemangku kepentingan fase 2 juga, terus hasil aktivasi SK nominasi, terus yang terakhir adalah pemutahiran KIP atau KIP DTKS. Nah, untuk penyampaian informasi SK Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan Provinsi akan menyampaikan informasi ya ke Satuan Pendidikan, baik itu SK pemberian ataupun SK nominasi. Terus bentuk penyampaian informasinya bisa dibaca ya Bapak Ibu di samping kanan ini, penyampaian informasinya bisa dilakukan seperti ini. Untuk lebih detailnya untuk materi ini akan kami share juga ya Bapak Ibu. Berikutnya penyampaian informasi dari usulan pemangku Bapak Ibu. Perlu kami tegaskan Bapak Ibu, untuk dari pemangku kepentingan pun akan menyampaikan SK karena memang ketika terbit belum ditampilkan di Si Pintar, jadi dari pihak pemangku kepentingan akan menyampaikan secara langsung ya Bapak Ibu ke Satuan Pendidikan. Nah, berikutnya aktivasi penarikan dana. Nah, untuk yang persisten yang sekarang Bapak Ibu, untuk metode aktivasinya itu bisa secara langsung baik maupun secara kuasa ya. Tentu dengan kalau misalnya secara kuasa ada beberapa berkas tambahan ya dan persyaratan. Untuk persyaratan untuk aktivasi rekening secara langsung
seperti biasa Bapak Ibu masih sama. Yang pertama adalah surat keterangan aktivasi rekeningnya, kemudian identitas pengenal peserta didik, terus formulir pembukaan aktivasi rekening. Untuk informasi ya Bapak Ibu, pengenal peserta didik ini sekarang sudah harus KTP atau KK ya Bapak Ibu. Untuk kartu pelajar atau kartu OSIS sudah tidak berlaku ya Bapak Ibu. Jadi harus KTP atau KK. Terus syarat aktivasi melalui kuasa. Nah, ini untuk persyaratan melalui kuasa ya Bapak Ibu. Ada dua persyaratan ya. Pertama untuk lokasinya. Lokasinya itu harus pertama di daerah khusus yang ditetapkan oleh kementerian. Jadi sudah ada ya Bapak Ibu Permendikbud ya nanti Permendikbud ya Mbak Tiwi ya. Pokoknya untuk daerah yang ditetapkan dari kementerian. Terus yang kedua, daerah yang sedang mengalami bencana. Tentu kalau misalnya daerah bencana boleh aktivasi yang secara kuasa. Yang ketiga adalah daerah lain yang sulit untuk mengakses ke bank penyalur berdasarkan rekomendasi dari pemerintah daerah gitu ya Bapak Ibu. Nah, untuk rekomendasi ini pun akan boleh ya dari Dinas Pendidikan Provinsi dengan menyebutkan atau harus ada dasar ya Bapak Ibu, tidak semena-mena merekomendasikan tanpa alasan gitu. Dan kalau bisa harus disebutkan juga ya Bapak Ibu di rekomendasinya itu untuk sekolah mana, karena alasannya apa dan dasarnya apa seperti itu agar jelas ya. Terus yang kedua untuk penerima PIP-nya itu yang boleh dikuasakan itu yang sedang sakit atau terus penyandang disabilitas. Sebentar, diundang dalam acara kunjungan kerja atau kondisi sulit lainnya. Nah, ini untuk dokumen aktivasi secara kuasa ya Bapak Ibu, sama seperti 1, 2, 3 sama yang seperti tadi, cuman ada penambahannya di poin keempat yaitu SPTJM, yang kelima adalah fotokopi KTP kuasanya ya, yang keenam adalah fotokopi surat pengangkatan jabatannya untuk yang melakukan kuasa tadi. Nah, ini surat keterangan aktivasi rekening secara langsung. Yang ini format SPTJM, nanti bisa Bapak Ibu lihat ya nanti di paparannya. Nah, ini juga untuk formulir pembukaan aktivasinya, saya rasa bisa kita langsung aja. Nah, untuk yang penyerahan dokumen aktivasi ini, persyaratan dokumen aktivasi yang diserahkan itu Bapak Ibu ya harus ada bukti tanda terimanya ya, karena banyak kasus sudah merasa menyerahkan tetapi ternyata tidak ada. Oleh karena itu Bapak Ibu khususnya sekolah yang melakukan aktivasi rekening secara kuasa yang sudah mengumpulkan beras dan diserahkan, mohon untuk membuat tanda terima penyerahan dokumen ya Bapak Ibu ya sebagai bukti. Terus ini untuk pemberian kuasanya Bapak Ibu ya, bisa langsung aja. Nah, untuk kewajiban yang jadi kuasanya itu ya Bapak Ibu, setelah melakukan rekening ya secara kuasa itu harus segera disampaikan ya ke penerimanya. Ini selambat-lambatnya adalah 7 hari. Jadi tidak boleh disimpan di sekolah ya. Jadi si penerima kuasanya itu ketika sudah melakukan aktivasi harus segera memberikan ke peserta didik yang bersangkutan. Oke, ini format surat kuasanya. Oke, terus yang berikutnya adalah perwalian ya Bapak Ibu. Jadi selain penerima kuasa tadi juga untuk aktivasi boleh diwakilkan ya Bapak Ibu dengan persyaratan ya sebagai berikut ini yang 3 ini ya. Yang pertama adalah anggota keluarga yang tercatat dalam satu KK yang sama dan sudah cakap hukum, atau yang kedua kerabat atau saudara yang tidak tercatat dalam KK yang sama dibuktikan dengan surat yang menerangkan perwalian dari aparat pemerintah. Yang ketiga adalah kepala panti asuhan bagi peserta didik yang tinggal di panti asuhan yang dibuktikan dengan surat yang menerangkan perwalian dari aparat pemerintah setempat. Ya, seperti itu kurang lebih. Nah, terus ini untuk dokumen yang diberikan saat aktivasi ya Bapak Ibu. Syarat
siswa sudah melakukan aktivasi adalah sudah menerima buku tabungan dan kartu debit. Jadi mohon Bapak Ibu ketika Bapak Ibu melakukan aktivasi sekolah atau siswa yang melakukan aktivasi secara langsung tidak menerima buku tabungan dan kartu debit itu yang harus benar-benar diterima adalah punya buku tabungan dan kartu debit ya Bapak Ibu. Ini wajib ya. Oke,